Halo Taurus, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah Tarot Senja, kita akan ngebahas tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan. Bisa jadi orang dari waktu lampau, orang yang ada di waktu sekarang, atau mungkin orang yang mau datang di hidup kamu. Oke, satu lagi ya, baru kita bahas. Oke, ada sesuatu dalam hubungan ini. Mungkin ada kebohongan, pengkhianatan, atau ketidakjujuran gitu. Ini melukai salah satu pihak. Dan ini membawa orang ini ke dalam perjalanan evolusi dia. Jadi kayak kamu tahu nggak sih ketika kita ketemu seseorang nih, terus kita menjalani hubungan sama orang ini, ternyata hubungannya udahan dan kita jadi orang yang berbeda setelah kita ketemu orang ini. Kalian pasti mengerti apa yang saya maksud ya. Orang yang seperti ini nih yang bikin hidup kita bertransformasi secara wow gitu setelah kita ketemu orang ini. Bisa jadi karmik, bisa jadi twin flame, tapi kita akan lihat lebih lanjut karena di kedua sisi menunjukkan ada luka sih, dua-duanya tuh kayak ada luka gitu. Dan saya melihat momen kalian berpisah, momen kalian tidak berkomunikasi membuat kalian jadi orang yang beda gitu. Dan saya melihat ada kemungkinan untuk kalian ketemu lagi, entah salah satu pihak menyadari gitu ya, menyadari apa yang sudah dia lakukan, menyadari bahwa orang ini ternyata yang dia mau, atau kayak semesta membawa kalian ke dalam suatu momen di mana kalian ketemu lagi dan dari situ kalian jadi kayak turning point buat hubungan kalian. Oke. Dimulai dari orang A, ini orang A, orang B. Kamu ambil yang resonate yang mana sama kamu. Tapi kalau misalnya kamu merasa bahwa diri kamu ada di orang A dan orang B, itu menunjukkan bahwa energi kalian seperti kaca gitu ya. Kalian saling memantulkan sisi-sisi dari kalian supaya kalian lihat dan kalian belajar gitu dari situ. Di pikirannya orang A gitu. Orang A ini seperti mendapat hidayah, mendapat pencerahan. Kayak dia akhirnya bisa melihat dengan jernih tentang hubungan ini, tentang si orang B, tentang apa yang terjadi selama ini di antara mereka berdua. Karena di sini momen perpisahan ini, momen tidak ada komunikasi ini, itu sesuatu hal yang menyakitkan gitu ya buat si orang A ini. Dia gelisah, dia nggak nyaman dengan menjalani hari-harinya dia. Bisa juga dia kayak tidurnya nggak nyenyak. Dia ada apa ya? Dia seperti mau reach out gitu, mau datang lagi ke si orang B, tapi ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang menahan diri dia. Mungkin egonya ya, bisa jadi, tapi mungkin ada pertimbangan lain juga, tapi nanti kita akan lihat lebih lanjut. Si orang B, di pikirannya dia adalah dia mau dia mau untuk hidup dia bertransformasi gitu. Dia kayak ya udah, apapun yang terjadi di sini mungkin memang sudah waktunya berakhir, aku akan belajar ikhlaskan. Walaupun menyakitkan, aku fokus sama diriku, sama hidupku. Aku mau jadi orang yang lebih baik, dan kedepannya aku bisa jadi orang yang lebih baik juga di hubungan aku yang berikutnya. Itu yang ada di pikiran si orang A. Karena hatinya ini, gini ya, ini kan bagian pikiran, bagian hati, bagian apa yang dia lakukan ya. Kalian sama-sama di posisi yang terluka gitu. Si orang B ini dia berpikir untuk ya udah, aku belajar ikhlas, aku belajar lepaskan. Mungkin sekarang bukan waktunya kita, mungkin bahagianya kita sama orang lain, tapi untuk saat ini ya udah, aku maafkan, aku ikhlaskan, aku move on sama hidup aku. Dan dari sisi transformasinya si orang B ini luar biasa ya, karena Chariot ini berbicara tentang kesuksesan, berbicara tentang momentum, tentang mendapatkan hal-hal yang kita mau gitu ya. Bisa jadi dalam hal karir,
studi finansial atau goals-goals yang ada di dalam hidupnya si orang B ini, dia lagi fokus ke situ dan satu persatu hal itu dia dapatkan gitu. Mungkin itu yang tadi saya bilang ya, si orang B ini termasuk kategori orang ketika ada sesuatu hubungan yang sangat-sangat sangat-sangat kena di hatinya dia gitu, ketika hubungan itu berakhir dia jadi orang yang beda. Ini si orang B masuk dalam kategori yang itu. Ya. Ace of Swords, di sini ada Three of Swords. Dia sadar bahwa cuman orang B yang bisa menyakitin dia segitunya, kayak dia nggak pernah merasakan luka seperti ini sebelumnya sepertinya ya. Dia ini menyadari bahwa orang B yang dia mau gitu. Karena apapun yang terjadi kayak dia masih ada rasa sama si orang B ini, dan dia bisa melihat gitu kayak apa aja yang udah terjadi ke belakang, salahnya dia, apa yang dia bisa lakukan untuk hubungan ini jadi lebih baik kalau semesta memberikan kesempatan kalian ketemu lagi, hal-hal semacam itu ya. Karena dia berpikir untuk memperbaiki hubungan ini, tapi dia nggak mau dia yang mulai duluan. Karena yang itu tadi, di sini ada kehati-hatian dari sisi orang A. Walaupun dia nggak happy ya, tapi dia nggak akan mengambil langkah duluan. Dia mungkin melakukan hal-hal untuk supaya dia nggak merasakan sakit hatinya dia, kayak mungkin dia terlihat baik-baik aja di sosmednya dia kelihatan nongkrong di sana, nongkrong di sini, hangout terus, happy-happy aja, atau mungkin kenalan sama orang baru, hal-hal semacam itu ya. Dia kayak berusaha mengalihkan fokusnya dia dari kesedihan yang dia rasakan gitu, berusaha mengalihkan fokusnya dia dari si orang B ini. Gimana caranya supaya aku nggak mikirin si orang B ini terus, karena kalau aku diem-diem aja, kalau aku nggak melakukan sesuatu, nanti aku mikirin si orang B ini terus. Tapi tetap aku nggak akan mulai duluan untuk ngajak ngobrol si orang B untuk memperbaiki keadaan. Si orang A dalam waktu dekat tidak akan melakukan hal itu. Aku nggak baca kartu reverse ya, tapi aku cuma mau bilang ini si Eight of Wands-nya ini keluarnya dalam keadaan terbalik. Eight of Wands itu kan kartu yang berbicara komunikasi, berbicara momentum, tentang sesuatu yang tidak terduga. Mungkin ya, kan tadi aku bilang dalam waktu dekat. Sesuatu yang tidak terduga, mungkin pada akhirnya dia akan reach out gitu ya. Mungkin dia nggak sabar, atau dia kayak yang tadi saya bilang di awal, ada momen hidayah gitu yang membuat dia tergerak. Tapi itu sangat mungkin bila ada intervensi dari semesta untuk dia dapat hidayah dan dia reach out. Tapi selama dia masih ada di egonya dia nggak akan reach out ke orang B. Kita lihat si orang B. Ya, si orang B ini sangat fokus ya dengan dengan karir, pekerjaan, bisnis atau masa depannya dia. Dan satu persatu hal itu membuahkan hasil seperti yang dia mau, walaupun dia kayak agak tertatih-tatih mungkin ya, karena dia masih ada pikiran yang mengganjal atau di hatinya mengganjal tentang si orang A ini. Ya, perjalanan, oke, aku mengerti sekarang kenapa dia transformasi, karena dia fokus untuk menyayangi dirinya, fokus untuk fokus ke dirinya dulu. Dan ketika dia fokus sama dirinya, hal itu kayak berefek ke aspek-aspek lain dalam hidupnya dia gitu loh. Kayak semesta bilang, oke, kamu belajar sayang sama diri kamu, belajar fokus sama diri kamu, aku akan nge-reward kamu karena kamu sudah memancarkan itu ke alam semesta, dan alam semesta akan mengembalikan itu ke si orang B gitu. Ketika dia sudah bisa menghargai dirinya, semesta juga menghargai si orang B ini. Seperti itu ya, kurang lebih penjelasannya. Karena Empress itu saya mengartikannya pertama sebagai kartu self love, yang kedua kartu abundant.
ketika dia berusaha untuk merelakan hubungan ini, fokus ke diri dia, semesta membuka pintu-pintu yang tadinya nggak kebuka atau yang tadinya nggak ada ketika dia masih sama si orang A. Bukan si orang A kayak bawa sial atau gimana gitu ya. Tapi ya memang itu pelajaran yang harus ditempuh si orang A dan pelajaran yang harus ditempuh si orang B. Karena kita semua datang ke dunia ini membawa pelajaran jiwa masing-masing ya. Dan kita ketemu orang-orang tertentu yang ngebantu kita untuk menunaikan pelajaran jiwa kita itu. Satu lagi untuk orang B. Ya, orang B udahlah, ini kayak si orang B udah sangat fokus sama dirinya, membangun dirinya, karir, pekerjaan. Kayak mungkin dia merasa sakit, iya nggak apa-apa, aku sakit, proses ini nggak mudah buat dia, tapi dia nggak berpikir dua kali untuk nengok ke belakang sih. Dan dia nggak akan reach out, dia nggak akan kepikiran untuk menghubungin dulu karena dia lagi fokus sama dirinya, dia fokus untuk move on. Dan gini, karena dia nggak berpikir untuk reach out, mungkin akan jadi hal yang nggak mengagetkan gitu buat seorang B ketika orang A ini udah mendapat hidayah terus tiba-tiba muncul lagi di hidup dia. Oke, segitu aja readingnya kali ini ya. Sejauh ini ya sih gitu aja, nggak ada lagi yang perlu aku tambahin. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.